Mitra utama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah kelompok tani Tabowatu yang berlokasi di Desa Sawojo. Setelah berkoordinasi awal dengan mitra, tim Abdimas berkumpul untuk mematangkan persiapan kegiatan sosialisasi dan penanaman kedelai secara bersama-sama dengan kelompok tani Tabowatu. Jadi ini yang saya sukses datang. Iya, silakan. Oke. Ini Pak. Dikira di luas bahkan kok. Padahal anu apa? Bubuk apa namanya kepengaruh bidi itu. Jadi dia belum cair sepenuhnya. Kamu Sumatera tanah. Ya di situ dipegang saya potong. Nah, jadi mungkin nanti kita seperti itu. Kalau tiga 4 hari itu kalau dia sudah kalau hujan bagus baru 1 kali 2 kali aman itu. Jangan tidak ada hujan sampai di bawah itu. Iya, Pak. Ini pengalaman sih. Kita juga punya pengalaman banyak nih, Pak. Mas-mas. Iya. Saya dulu di Sumatera malah aneh, Pak. Di Sumatera lah langsung. Jadi setelah ditanam itu baru disemprot. Itu tidak apa-apa. Pakai Iya. Tidak perlu. Pokoknya sistemik lah. Nanti tidak masalah. Tapi memang saya sendiri pertama itu. Tahapan selanjutnya, tim Abdimas bersama perwakilan mitra langsung ke lapangan untuk melakukan peninjauan lokasi. Langkah ini sangat krusial guna memastikan seluruh rencana kerja sesuai dengan kondisi dan realitas yang ada di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan shalom. Membangun komitmen bersama demi kemajuan sektor pertanian. Kegiatan sosialisasi ini menjadi momentum penting yang menyatukan berbagai pihak, mulai dari tim Abdimas, mitra hingga kelompok tani Tabowatu. Dukungan penuh juga mengalir dari jajaran pemerintah melalui kehadiran Kepala Desa Sawojo, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Poso, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Pamona Utara, serta Babinsa dan Babin Kamtibmas setempat. Mengawali seluruh rangkaian agenda, kegiatan dibuka dengan doa bersama. Momen hikmat ini dipimpin secara religius demi memohon kelancaran, keberkahan, serta kesuksesan program pengabdian masyarakat yang akan Jika di pagi hari dilaksanakan. ini Engkau telah mengizinkan kami hadir bersama-sama di tempat ini dengan satu maksud, kami akan melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat atau kelompok tani yang ada di Desa Sawojo yang ini. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Kami juga dari pemerintah desa sangat mendukung program yang telah datang di desa Sawojo. Mencapai 800 sampai 1000 kg per hektar, belum ada yang lebih. Ini kemungkinan juga Edukasi secara langsung diberikan oleh tim Abdimas dosen melalui 3 pilar materi utama,
Sesi pertama membekali pemahaman petani dengan pemahaman amelioran, pemupukan, dan perbaikan tanah demi kesubur. Yaitu tentang amelioran dan pemupukan. Kedelai Bapak Ibu. Kalau kemarin ramai kita bicarakan tentang pesta babi Bapak ya, film pesta babi itu, ada juga yang pengamat mengatakan kita belum swasembada pangan, tapi beras sudah dan seterusnya. Kalau kedelai sampai hari ini Bapak Ibu itu masih impor Bapak Ibu. Sampai ke 90% kedelai kita itu impor. Jadi sangat beruntung kalau hari ini kita bisa menanam kedelai. Walaupun potensi kedelai itu bisa sampai 2,5 ton. Tapi kenyataan di lapangan itu paling banter 1 ton. Kalau di hasil riset Bapak Ibu bisa sampai 2 ton hasil riset. Termasuk riset saya sendiri tentang kedelai itu bisa 2,5 ton. Nah, sekarang bagaimana 2,5 ton itu bisa nyampe ke lahan dalam skala yang luas. Ini yang paling penting Bapak Ibu tentang kedelai ini. Karena itu yang kita alami. Mau sudah diapakan, sudah disemen, tapi tetap seperti itu. Bahkan ada yang menganggap ya udahlah kita tidak usah tanam kedelai, impor aja. Nah, orang yang tukang impor senang Bapak Ibu. Kalau di 40% ini, kalau dibakar Bapak Ibu jadi arang dan jadi abu. Kalau dibakar sebentar jadi arang, kalau dibakar lama akan menjadi abu. Kalau 1 ton abu, 1 ton sekam dibakar, itu 50% akan jadi arang. Arang 50% dibakar, jadinya hanya 30% jadi abu. Begitu Bapak Ibu. Nah, semakin kalau kita gunakan arang, itu kandungan kalsiumnya semakin banyak Bapak Ibu. Tapi kelemahannya adalah lama jadi tersedia. Kalau Bapak Ibu taruh sekam di sini, bagus. Tanahnya jadi gembur dan seterusnya kalau dicampur, tapi dia lama tersedia, terdegradasi, jadi lapuk itu jadi lama. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah pakai abu. Kalau abu itu kan sudah langsung dikasih ke tanah, langsung berinteraksi dengan tanah, dengan alam, akan menjadi penyedia unsur alam. Nah, makanya orang jarang menggunakan sekam, kecuali bunga-bunga sekam. Itu lama sekali akan tersedia unsurnya Bapak. Nah, dia hanya akan memperbaiki struktur tanahnya saja. Struktur tanahnya akan terperbaiki, tapi struktur kandungan kimianya akan lama seperti itu. Ini sehingga kita menggunakan abu sekam dan amelioran biomasa. Nah, yang lebih penting lagi Bapak Ibu, di abu sekam ini ada yang namanya asam humat Bapak Ibu. Kandungan asam humat. Ini bagus sekali Bapak Ibu. Asam humat di abu sekam ini. Di samping kalau di tanah masam Bapak Ibu seperti di Sumatera, lahan gambut atau lahan sulfat mineral masam yang pH-nya di bawah 5 Bapak Ibu, itu harus menggunakan banyak asam humat Bapak Ibu, supaya tadi bisa meningkatkan nilai pH-nya. Dengan pH tersedia maka unsur hara akan tersedia. Bisa jadi di sini ini banyak unsur haranya Bapak Ibu, tapi tidak tersedia. Nah, bisa tidak tersedia. Kenapa tidak tersedia? Diikat oleh yang lainnya. Apa yang mengikat? Itu Fe dan Al kalau di tanah masam. Nah, kalau Fe, Al ini bisa diikat dengan yang lain, dengan silikon atau dengan kapur, maka unsur hara yang lain bisa dilepas, sehingga tanahnya bisa subur. Ini gambaran Bapak Ibu terkait dengan teknologi penggunaan amelioran biomasa dan abu sekam. Nah, kemudian dalam kaitannya dengan kegiatan kita, nah, sebentar ini karena ada penanaman Bapak Ibu, kita usahakan ini bisa selesai ketanam. Nah, sampai dimanapun kita usahakan menanam. Ada alat tanam satu, jadi bisa menggunakan alat tanam satu, yang lainnya ada tugal. Ya, kita yang bapak-bapak menugal, ada yang tanam benih, dan ada yang menebarkan abu sekamnya di bekas lubang tanamnya itu. Ini kita nanti berbagi, yang laki-laki bisa, yang laki-laki biasa menunggal ini. Karena kita laki-laki, ada juga ibu-ibu yang menunggal juga ada. Kita biasa menunggal, kita menunggal. Nah, berikutnya ada yang isi benih, berikutnya ada yang isi abu
Sekam. Nah, plus kapur, Bapak Ibu, ada kapur. Nanti kita saya tadi bikin-bikinnya karena angin, bagaimana menyebar kapurnya ini. Model anginnya seperti ini. Apakah di alur saya bekasnya begini dan seterusnya di Bapak Ibu siasati saya sementara. Yang penting bisa dekat dengan lubang tanam, ya. Yang penting terkena di lubang tanam. Seperti itu. Karena tidak luas, sekitar 1000 meter persegi. Jadi mudah-mudahan benihnya cukup. Nah, kalau tidak cukup sampai di mana ya sudah sampai di situ. 1 lubang 2 benih dengan jarak tanam 40 ke sini, kita pakai alur ke sana Bapak Ibu. 40 ke sini 40. Nah, kesananya sebisa mungkin 15. Agak rapat Bapak ya. Ya, 15 itu 1 jengkal kita lah. Jengkal. Pokoknya 2 benih, sini 40 agak. Kita coba bikin agak rapi-rapi. Kalau butuh tali, kita siapkan tali. Jadi secara teknis Bapak Ibu, pelaksanaan penerapan amelioran dan biomasa dan amelioran. Harapan kita ini biomasa nanti bisa ditambah lagi, dibanyakin. Nah, kemarin dia mikir bagaimana mau diolah. Nah, Ibu bilang. Sesi berikutnya berfokus pada pemaparan mengenai aspek teknis lewat materi SOP produksi benih. Salah satu syarat untuk menjadi kelompok penangkar yang tersertifikasi yang pasti kita butuh benih yang memang penangkar menghasilkan benih yang tidak mungkin kan di kita usaha tani, kita pencatatan. Dan selama ini kita kalau petani itu bertani mengolah tidak ada catatan-catatan. Jadi kita tidak tahu ada untung atau rugi. Kalau kita panen sudah itu untungnya, kan begitu. Nah, jadi kali ini saya mau menyampaikan bagaimana cara pencatatan. Jadi materi saya ini saya dengan satu pokok bahasan yaitu manajemen usaha tani. Manajemen itu apa? Manajemen itu bagaimana cara kita mengelola, memanfaatkan kegiatan itu supaya bisa berhasil. Jadi kita harus mencatat semua itu supaya sampai pada akhirnya kita bisa tahu, oh untung saya sekian, pengeluaran saya sekian. Nah seperti itu. Nah kita ambil contoh saja barangkali seorang petani dia beriming-iming untuk membuka sebuah lahan. Kita ambil contoh saja 1 hektar ya. Membuka 1 hektar untuk penanaman kedelai. Nah tentu di dalam iming-iming itu
dia sudah harus memikirkan besar biaya yang akan dia pakai. Nah, pertama, misalnya kalau mau buka lahan baru seperti yang kita lihat sekarang ini di sana, itu berarti tentu membutuhkan biaya yang besar. Nah, oleh karena itu kebanyakan kita petani di sini bisa memanfaatkan lahan yang ada, contoh seperti kebun padi atau kebun yang ada, kita langsung. Dalam kegiatan sosialisasi ini, para peserta tidak hanya dibekali mengenai budidaya secara teknis, namun juga dibekali materi manajemen usaha serta pencatatan keuangan, agar dalam kelembagaan kelompok tani semakin profesional dan mandiri. Bensinnya kira-kira 1 hektar itu berapa liter dipakai? 5 liter misalnya. Hari pertama 5 liter kita pakai bensin 5 liter bensin. Kegiatan selanjutnya setelah para mitra menerima materi dari tim Abdimas, yaitu adalah melakukan penanaman benih kedelai secara bersama-sama.